Menuntut ilmu itu faridah, kewajiban bagi setiap muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pada saat itu bagaimana Nabi SAW dengan sangat luar biasa tenangnya dalam menghadapi permasalahan. Sekali lagi bukan lelet, tapi tenang dalam menghadapi permasalahan. Itu salah satu ciri orang beriman. Plus lagi di sini dikatakan, itu poin pertama yang tidak mungkin ada pada orang munafik. Yang kedua adalah fiqhu fiddin. Ini saksi bahasan kita. Fakih dalam agama. Jadi makin kita faham agama makin jauh dari sifat kemunafikan. Itu poinnya. Ya. Jadi ilmu itu luar biasa. Dan menuntut ilmu ini teman-teman sekalian tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menukil sebuah hadis. Hadis ini ditulis oleh banyak ulama hadis. Tirmidzi meriwayatkan, Ibnu Hibban meriwayatkan, Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil juga meriwayatkan, Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman menjelaskan. Namun memang dalam hadis ini ada satu perawi yang dhaif, yang lemah. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan makna hadis sahih. Makna hadis sahih. Yaitu kata Nabi SAW, lan yashba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahul jannah. Tidak akan pernah seorang mukmin itu merasa puas dengan ilmu, dengan kebaikan, belajar ilmu halal haram dari Allah, ya, selama dia hidup dalam kehidupannya sampai dia masuk dalam surga. Menuntut ilmu agama ini tidak ada batasnya. Abu Yusuf rahimahullah, seorang muridnya Abu Hanifah, itu pada saat lagi sakit keras, sudah diranjang kematian, beliau sempat waktu masih sehat, beberapa tahun yang lalu, pernah berselisih pendapat dengan seorang alim yang lain, tentang sebuah hukum dalam warisan. Maka, sama dulu tidak ada handphone, tidak ada alat komunikasi kayak kita sekarang. Sekali orang ketemu terus berpisah, Allahu alam ketemu lagi atau tidak. Apalagi kalau beda negeri atau beda kota. Pergilah temannya Abu Yusuf ini dan tidak tahu tinggal di mana. Setelah sekian tahun berlalu, Abu Yusuf ini merasa setelah merenungi dalil-dalil yang disampaikan oleh temannya, dia rasa temannya ini benar. Maka dia pun coba cari temannya, nggak ketemu. Pas Abu Yusuf mau meninggal dunia, di hari yang beliau meninggal dunia lagi sakit keras, sudah sangat tua. Rupanya temannya itu dengar sampai berita kalau Abu Yusuf sakit. Datang dia, entah dari negeri mana. Begitu datang Abu Yusuf senyum melihatnya. Lalu Abu Yusuf mengatakan, Alhamdulillah yang telah mengembalikan engkau kepada aku. Syukurin ketemu lagi. Kata temannya, kenapa? Dia bilang, ingat tak dulu kita pernah berselisih pendapat tentang hukum ini dan hukum itu. Sekian tahun yang lalu. Setelah kau pergi, saya baru tahu ternyata kamu yang benar. Tolong ajarkan kepada saya dalil-dalilmu itu. Ini ranjang kematian, sudah mau mati, sudah tua sekali. Kata sahabatnya, wahai Abu Yusuf, sekarang saatnya kau syahadat, bukan saatnya kau nutut ilmu. Dia bilang, saya sudah mengucapkan. Saya sudah syahadat, sudah asyhadu an la ilaha illallah, sudah mengulangi la ilaha illallah. Tapi saya meninggal dalam kondisi memahami ilmu itu, lebih saya cintai daripada saya meninggal saya tidak tahu. Di akhir hidupnya, akhirnya temannya ajarin, dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Setelah selesai dihafal oleh Abu Yusuf, ya. Maka temannya ini bilang, saya pun izin pamit keluar. Begitu saya tiba di pintu rumah Abu Yusuf, terdengar tangisan keluarganya, meninggal dunia. Nuntut ilmu sampai di akhir hidup. Saya ulangi lagi karena ada teman-teman yang baru datang. Poin penting, menuntut ilmu bukan kapan bisa, tapi harus bisa. Dan jangan lewatkan satu hari tanpa dengar ilmu. Walaupun sebuah ayat, sebuah hadis. Gak boleh, kita ini lemah. Syaitan mencari celah di mana kita lagi tidak sibuk dengan ilmu, disitulah tepat sasaran dia akan sesatkan kita. Tapi kapan kita sibuk dengerin pengajian kayak begini? Kan pikiran kita lagi konsentrasi dan merenungi apa yang sedang dibaca, apa yang sedang didengar. Maka kita akan terbawa dengan arus terus mengkanter apapun bisikan syaitan dengan ilmu itu. Tapi di saat kita lagi tidak menuntut ilmu, di saat itu kita lagi banyak waktu luang yang celah dia bisa masuk karena ilmunya lagi tidak dipelajari atau diperbaharui lagi. Nah seperti itu. Ingat sekali lagi,
Ilmu tentang agama ini teman-teman lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, tempat tidur pada saat ngantuk, capek, obat pada saat sakit. Karena ilmu agama akan memandu kita mana boleh dan mana tidak boleh.